Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di awal ibadah kami di pembukaan ini, kami akan percaya kehadiran kuasa-Mu di tempat ini. Dan biarlah Engkau yang memimpin acara ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Dan inilah kami seluruh jemaat-Mu bahkan yang datang dari berbagai tempat, dari Palururan, dari berbagai tempat. Dan inilah sekumpulan penyuluhan hari ini datang di rumah Tuhan, di JPDI Jemaat El Shaddai Junjungan ini ya Tuhan. Adapun ini kami ada di tempat ini semua oleh karena kasih-Mu. Dan kami percaya apapun acara hari ini, lewat penyuluhan kehadiran mereka di tempat ini ya Bapak, biarlah Engkau yang tetap berkarya lewat kuasa Roh Kudus dan memimpin dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami siap sebentar menyenangkan hati-Mu lewat pujian, dan juga kami siap menerima roti kehidupan lewat daripada firman-Mu. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan bertepuk tangan, mengangkat sukacita kami kepada Tuhan. Ada suatu oknum yang tidak senang untuk mengganggu konsentrasi sukacita kami pada saat ini. Tapi bersatu hati yang hadir ini, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau nyah dari tempat ini, supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Amin. Hallelujah.
kumpulan umat Tuhan. Maka teguhkanlah firman-Mu dan berbicara Engkau sepenuhnya seturut kehendak Tuhan, sesuai kebutuhan rohani umat Tuhan. Sampaikanlah kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup ajaib luar biasa, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kami bacakan firman Tuhan, kitab Roma 8 ayat yang ke-28, dan gampang diingat. Kami bacakan dengan kuat dan mari kita boleh menyimak saja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu para kekasih dalam Kristus Yesus, bahwa kebenaran firman Tuhan berbicara, menegaskan, mengingatkan kepada kita bahwa Allah melibatkan diri dalam hidup kita. Bahwa Allah dikatakan firman Tuhan dengan tegas, Dia turut bekerja. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya memperhatikan ada dua hal. Yang pertama dikatakan Allah turut bekerja. Kedua, untuk mendatangkan kebaikan. Siapa di antara kita mau mengalami kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam masa depannya? Katakan amin. Amin. Kita mau mengalami kebaikan demi kebaikan. Bapak Ibu, kebaikan ini bukan berarti keuntungan. Langsung cenderung ketong pikiran tahun molodok na baik, nggak pasti beruntung. Belum tentu. Kalau hidup na baik, nggak pasti sehat. Belum tentu. Mari kita lihat sebentar Bapak Ibu, bahwa Allah turut bekerja. Dia tidak mau membiarkan kita sendirian dalam menjalani hari-hari hidup kita. Bahkan Dia mengatakan dengan tegas bahwa Allah melibatkan diri. Dan saya percaya hari ini juga Allah sedang terlibat dalam persekutuan kita. Amin. Coba kalau tidak Allah terlibat hari ini, saya yakin tidak akan ada damai sejahtera. Akan ada intimidasi dari iblis yang akan menanamkan perasaan tidak damai, yang akan membangkitkan hati yang saling menuduh satu dengan yang lain, yang akan mempersalahkan. Ngapain dia di situ? Ngapain dia ada di sini? Saya dia enggak. Banyak cara iblis untuk menintimidasi kumpulan anak-anak Tuhan. Tapi kita percaya ketika Allah bekerja, Allah bersama kita, Allah terlibat, maka ada persekutuan ini kita rasakan damai sejahtera. Amin. Kita rasakan sukacita, kita rasakan keberkatan, kita rasakan kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya ada lagu kita berkata, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau hadir di sini. Yang pertama dalam hal ini Bapak Ibu, adakah hari-hari ini Bapak Ibu merasakan keterlibatan Tuhan dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rencana kita? Dan kita tahu keterlibatan Tuhan sudah pasti yang terbaik menurut Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan dalam kerjasama antara kita dengan Tuhan, Dia bisa diajak berkompromi, saudaraku. Itulah sebabnya kita bangga punya Tuhan yang hebat itu, punya Tuhan yang memahami segala perasaan kita. Dalam turut bekerja, Dia bukan sekedar turut, tapi Dia bekerja sama dengan kita. Itu yang saya tahu, itu yang saya alami dalam hidup saya, dalam pengalaman saya melayani Tuhan. Dia bukan sekedar memberi kekuatan supranatural, tetapi Dia turut bekerja, bahkan bekerja sama. Maka apa yang saya lakukan
saya lakukan dengan segenap hati, dan terlalu banyak yang tidak bisa saya lakukan, Dialah yang melakukannya. Amin. Karena kita harus sadar, Bapak Ibu, apalah daya dan kekuatan kita, apalah kemampuan kita. Siapapun saudara yang akan menyaksikan berita kebenaran ini, siaran ini, sadar bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Dalam firman Tuhan dicatat, engkau dibumi dan tanah. Apalah yang dapat dilakukan tanah? Tidak ada, selain daripada seseorang yang membentuk tanah itu. Ada lagu bahasa Batak yang berkata begini, Hudo tanodo dagingku namurama tamuri tung ise bui paudihon ya soholan Jesusi. Kalau bukan Tuhan yang membentuk saya dan saudara hari ini, siapakah kita gerangan? Nggak mampu melakukan apapun. Maka libatkan Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam program, dalam rencana. Dan mari kita selalu bertanya kepada Tuhan, apakah menurut Tuhan ini sesuai atau tidak? Karena terlalu banyak orang mengandalkan pengetahuannya, terlalu banyak orang mengandalkan uangnya. Maka dengan segala kemampuannya, maka dengan segala apa yang dia miliki, dia berpikir mampu untuk menuntaskan segala yang direncanakan. Tetapi gampang saja Tuhan untuk menghentikannya. Kita tahu seorang Nimrod yang berpikir dengan kekuatannya bisa membangun menara yang tinggi sampai ke langit katanya. Tapi oleh kesombongan itu yang dia memiliki orang-orang yang berpihak kepadanya, maka dia berpikir dia akan membangun menara yang tinggi sebagai benteng perlindungan atas dirinya. Tetapi Tuhan segampang saja melakukan penghentian itu. Maka saya percaya Bapak Ibu, Tuhan turut bekerja bagi orang-orang, bukan kepada sembarangan. Sebentar kita akan lihat Bapak Ibu. Yang pasti hari ini, mari kita sadar bahwa keterlibatan Tuhan sungguh penting. Sungguh kita butuhkan keterlibatan Tuhan dalam segala sesuatu, pekerjaan kita, pelayanan kita. Dan saya percaya hari ini juga, ketika saya berdiri di altar ini, apalah kekuatan saya, kalau bukan Tuhan yang turut bekerja, saya tidak akan bisa tiba di tempat ini dan berdiri di altar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mengerti kebutuhan kita masing-masing, kebutuhan rohani kita. Itu sebabnya dia berbicara, Tuhan Allah kita turut bekerja. Puji Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu rasakan keterlibatan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita? Pernahkah atau tidak? Mari sadari. Ada satu lagu yang sering saya dengar dan saya suka, itu lagu gereja, nang dilipiku pe hotong dia uradi. Bayangkan dalam tidur sekalipun Tuhan turut bekerja. Itulah hebatnya kita punya Tuhan yang berdaulat atas sepenuhnya hidup kita. Dan biarkan sesukanya Tuhan melakukan apa yang dia mau dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya dalam hal mendatangkan kebaikan, Tuhan tidak selalu melakukan seperti yang kita inginkan, seperti dengan cara yang kita inginkan. Ada kalanya banyak orang berdoa memohon Tuhan melibatkan diri dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, bahkan memaksa Tuhan mengiyakan atau menyetujui, bahkan melibatkan diri dalam segala pekerjaan kita. Padahal sebenarnya Tuhan tidak ingin itu. Untuk itu Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, dalam mendatangkan kebaikan itu Tuhan punya cara tersendiri, bahkan khusus, bahkan unik. Seringkali apa yang kita inginkan bukan itu yang terjadi. Disitulah terbukti Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka jangan curiga dalam mengikut Tuhan. Kadang orang, banyak juga jemaat yang kami layani, ketika dia mulai mengabdikan diri kepada Tuhan, sudah mulai memberi waktu kepada Tuhan, lalu datang masalah, datang pencobaan,
Hidup koma bahasa Batak. Ayo burjui dalam gua masalah. Banyak seperti itu. Dia ada Tuhan dan tolong. Ya dalam burjui matangnya. Ya gagal kopi. Kopi itu isu. Ni suap pinahan, suap itu pelihara pinahan. Gagal. Apa yang nggak burjui baik perpuluhan. Asal ada pembangunan, ibadah berjono. Kan hidup kan? Daun. Apa perpuli doang? Ini dulu saya. Lalu menggerutu, curiga terhadap Tuhan. Siapa kita hendak untuk mencoba mengomentari atau mengoreksi Tuhan? Kita ini adalah bibi. Tapi perhatikan Bapak Ibu, Tuhan mendatangkan kebaikan itu seberapa tunduk dan taat kita kepadanya. Amin. Maka jangan kita merasa, saya sudah terus kebaktian. Jadi mau berju kebaktian, mau berju berminggu, gak bilang roh masalah, no. Firman Tuhan berkata, siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Sekarang apakah saudara mengikut Tuhan Yesus? Katakan amin. Masih ada salib yang Bapak Ibu pikul hari ini? Bagaimana orang memikul salib? Orang memikul salib itu tidak ada kebebasan Bapak Ibu. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Mulut Yesus tercambuk, maka dia tidak bebas berbicara. Orang yang mengikut Tuhan hari-hari ini katanya pengikut Tuhan, tapi dia mau hidup bebas. Maka susah Tuhan melibatkan diri dalam mendatangkan kebaikan. Maka kadang kita berharap ini terjadi, tetapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ketundukan ketaatan kita masih kurang, masih perlu dievaluasi, masih perlu kita menyadari bahwa betul-betul Tuhan itu harus sepenuhnya mengendalikan tubuh, mengendalikan pikiran, mengendalikan segala hari-hari hidup kita. Amin. Siapa ingin di antara kita Bapak Ibu hari-hari ini datang kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya? Amin. Mari coba dulu hari-hari ini. Sepulang dari sini, mungkin Bapak Ibu kalau di tempat ini kan, benar firman Tuhan. Hari ini Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ya, kalau saya berdoa hujan tidak turun, ya pasti Tuhan tidak melakukannya. Belum tentu Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita menginginkan hujan tidak turun, tapi Tuhan beri hujan. Kadang kita menginginkan hujan tidak turun, tapi dia datang. Kita menginginkan hujan turun, hujan tidak datang. Kita menginginkan berhasil. Nanti yang mau ikut CPNS mungkin ikut ketiga kan, Tuhan terlibat lagi kau dalam ujian saya. Yang ujian siapa? Kita, bukan Tuhan. Tuhan aku harus menang. Siapa kita menaksakan kehendak kepada Tuhan? Karena belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Maka lakukan saja yang bisa kita lakukan. Selebihnya Tuhan akan mengerjakannya. Baik itu secara ajaib atau secara alamiah. Amin. Saya perhatikan banyak kekristenan menjadi kekristenan yang konyol. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada itu. Dan setiap orang yang menyaksikan dengan iman, mereka tidak menjadi Kristen yang konyol. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti tadi, dia pikir kalau sudah ikut Tuhan gak ada masalah. Dia pikir kalau sudah ikut Tuhan saya terus. Belum tentu Bapak Ibu. Justru kadang untuk mendatangkan kebaikan, dia izinkan penyakit. Bukan dia datangkan, tapi dia izinkan datang itu persoalan seperti Ayub. Bayangkan Tuhan pamer kepada iblis, kepada Ayub tentang kehidupannya Ayub. Dia izinkan iblis menjamah segala yang dimiliki Ayub dan menjamah tubuhnya sehingga dia sakit penyakit. Datang menghantui hidupnya, menghalangi hidupnya. Kadang-kadang Tuhan melakukannya dengan jengkel kita menghadapinya. Kita pikir ini yang terbaik menurut logika kita. Padahal apa yang kita inginkan tidak selalu datang. Ada satu lagu kita yang berkata, HP jog-jog tarhiri mau
nasolomokku rotual. Begitu kalimatnya. Oleh dicari di buku-buku lagu kita itu. Apa jok-jok takhiri mau nasolomokku rotual. Bapak Ibu, Tuhan biarkan itu datang, membentuk kita mengalami kebaikan yang menurut Tuhan, bukan menurut kita. Amin. Ada seorang pernah mengalami masalah, terdampar dia, pecah kapal dalam pelayaran mereka, maka dia terdampar dalam satu pulau. Dalam satu pulau kecil, dia sendirian di sana. Hanya dia yang berhasil menggapai pulau itu, dan dia berhasil mendirikan pondok kecil untuknya. Setelah itu beberapa hari dia nyaman di tempat itu. Dia bisa menciptakan api dari bebatuan yang keras, maka bisa dia bertahan memasak dan mengambil ikan dari laut pinggiran pulau itu. Setelah dia merasa nyaman, dia tidak sadar pondok yang dia bangun terbakar dan mengepulkan asap. Dia kaget sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Engkau tidak adil. Engkau tahu saya bersusah payah membangunnya, dan saya sendirian. Betapa kejam Engkau Tuhan. Dia menangis melihat pondoknya yang sudah terbakar ludes. Bapak Ibu, apakah Tuhan turut bekerja di dalamnya? Amin. Ternyata setelah terbakar pondok ini, nampaklah api membumbung ke atas. Lalu tim keamanan memperhatikan itu, sebab mereka punya sensor panas. Ketika panas yang muncul itu kena sensor, maka tim pengaman mereka tahu ada di sana orang. Sebab sebelumnya mereka tahu tidak ada orang. Lalu mereka datang dengan helikopter menjemput dia. Puji Tuhan. Kita tidak tahu caranya Tuhan. Ternyata Tuhan mengizinkan kebakaran itu demi kebaikannya. Sudah lama keluarga menunggu-nunggu dia, bahkan sudah disakrameni di laut. Dia pikir sudah mati. Padahal setelah api menyala di pondoknya, itulah jalan Tuhan menyelamatkannya. Kadang-kadang Tuhan izinkan sakit penyakit datang, supaya Bapak Ibu melihat tangan Tuhan yang ajaib itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang dengan sakit penyakit yang keras. Saya pernah membaca sebuah buku. Di sana dicatat suatu pagi bahwa ada seorang dosen hendak memasuki kampus. Malam sebelum pagi itu telah terjadi badai. Maka tumbang para tiang PLN. Maka kabel-kabel bergelimpangan dan masih aktif arusnya. Seorang mahasiswa memperhatikan dari jauh, dosen ini sudah tua, dia sudah kurang pendengaran. Dia berkata, Pak, jangan lewat dari situ. Dosen ini juga sudah kurang penglihatan. Maka dia mencoba berteriak, tapi dia tidak dengar, dia tidak perhatikan. Kemudian Bapak Ibu, tindakan mahasiswanya yang sayang kepada dosennya, dia mengambil sebuah batu yang cukup lumayan. Karena kalau dia pun mau ke sana tidak mungkin, karena banyak kabel berkelimpangan dengan arus-arusnya. Kemudian dia lempar ini sang dosen, kena di dadanya, jatuh pingsan beberapa hari. Dan ketika merasa sakit itu, dia merasa kecewa. Aduh, kurang ajar, siapa yang melempar saya? Lalu setelah sadar beberapa hari kemudian, dia mendapatkan informasi bahwa dia dilempar mahasiswanya sendiri supaya dia tidak masuk ke jalur berbahaya, itu kabel yang masih kena arus. Ini bahaya saudara-saudara kasih Tuhan. Siapa yang pernah kena arus itu pasti merasakan bagaimana pahitnya. Saya sudah pernah selamat dari setrum arus bebas di ladang. Luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang turut bekerja, kurasa saya tidak ada hari ini. Saya sudah menyerah kepada Tuhan. Waktu itu kalau tidak salah saya sekitar 14 tahun yang lalu saya berada di sebuah ladang membajak pakai kerbau. Kalau sekalian kita mungkin di sini tidak tahu lagi. Di tengah ladang kami ada tiang plen yang ada kabel penyangganya ke tanah. Saya membajak terus sampai akhirnya dekat kabel ini. Maka saya perhatikan Bapak Ibu,
mengganggu kabel ini. Saya pikir bisa saya jawab, saya pindahkan. Ternyata ada luka di atas, kena dia di kabelnya. Lalu begitu saya kena, langsung lengket. Maka saya berteriak, nggak ada yang berani mendekat. Lalu saya pikir, lah kali saya mati. Inarahku mah, ini ding mama sama mati. Ayo lalu jauh lah, habis. Ujungnya pikir Tuhan, mau mati atau suruh bodoh. Ayo inarahku tuh. Di dalam sekaratnya saya. Ini bisa nyata Bapak Ibu. Kemudian saya berdoa, Tuhan, ku serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Begitu saya amin, langsung saya terlepas. Ternyata Tuhan hikmati adik saya, diambilnya sandal yang sebelumnya saya larang dia memakainya. Diambilnya sandal, ditaruhnya ke tangan saya. Itu yang membuat mungkin arusnya jadi tidak mengalir. Lalu saya terpental setengah meter. Sudah setengah mampus saya rasa, tenaga saya habis. Bayangkan, dibakar luar biasa. Begitu mungkin dosa ini akan mengalami Bapak Ibu. Dan ternyata sebarang kasih dalam Kristus Yesus, Dia izinkan segala sesuatu, baik yang sakit, baik yang indah-indah. Supaya apa? Bapak Ibu menyadari betapa dahsyatnya tangan Tuhan terlibat mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terlalu banyak sejarah Alkitab mencatat ada Bileam, ada yang lain-lain Bapak Ibu yang melakukan, yang Tuhan lakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tapi Tuhan kerjakan supaya yang terbaik didatangkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau mengalami yang baik. Bahkan dari orang yang kita tidak pernah harapkan sekalipun. Bahkan mungkin dari orang yang sejak kita hidup tidak pernah ngomong, tidak pernah bicara, sudah dianggap musuhan. Bisa Tuhan pakai itu. Pernah satu kejadian begini. Dengarkan baik-baik. Saya suka ini Bapak Ibu, dan ini menjadi sebuah kesaksian saya, ditambah yang tadi saya katakan. Seketika ada seorang hamba Tuhan yang diutus oleh majelisnya untuk melayani di sebuah gereja, mungkin di Rasa Kolong Maraya tepat. Diutus memang di sebuah wilayah, dengan berat hati dia tunduk juga. Dia tidak punya uang, padahal ke tempat itu butuh angkot. Setelah tiba di Simpang harus juga naik ojek. Di angkot harus biaya 10.000. Bayangkan Bapak Ibu. Setelah tiba di Simpang, dia harus naik ojek lagi ke dalam pelayanan itu. Bapak Ibu, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Besok saya harus pergi melayani ke gereja itu. Karena sudah diutus oleh majelis. Kemudian, Tuhan aku butuh ongkos. Hari itu dia cuma 10.000 punya uang. Padahal ongkos 10.000 ini hanya cukup di angkotnya. Dia berdoa, Tuhan tidak mendengar sepertinya, Tuhan tidak lakukan apa-apa. Dia mulai, Tuhan apa ini? Oke lah, nggak apa-apa, saya jalan dengan modal 10.000. Bapak Ibu kekasih, dia naik angkot. Di hatinya mungkin Tuhan pertemukan dia di angkot yang akan membayar ongkosnya di mana. Mulai dari naik sampai tiba di Simpang, tak satu pun yang dia kenal. Akhirnya dengan berat hati dia tiba, turun, diberi ongkosnya 10.000. Habislah sudah. Kalau tidak pun tak ada lagi. Tahu-tahu Bapak Ibu, dia masih tak berdoa, Tuhan bagaimana saya bisa ke sana? Masih butuh 10.000 lagi ongkos ojek. Tahu-tahu Bapak Ibu, dia turun, dia lihat ada orang kerumunan. Marpungu. Kalau menukku di mana? Ayah anak saizon. Kalau dia di dokna, apa yang ada untuk dari tik mangamuk, manok pun dari tikon. Dan terjorak di sudah jolma. Ibu tuamu doholan masih berengan dari tikido, pendeta Allah Tuhan. Itu heren dari tikon dilempar sudah jolma menenyo, ditakut pada dia. Yang nggak pergi jalan pudak. Ibu apa dikit? Bapak di topi apa? Wah, tapi notobio. Tolong ya, kan benar berani. Ayo Muhammad kekuatan supranatural di bagasan dari tiko. Ibu di mana terus? Mari kita jangan berani. Mampus mau sudah mau tuh dia mau berucap penuh di bagian Muhammad. Kemudian dibawa lari. Tak satu pun yang sanggup menghentikan dari tiko. Tahu-tahu Bapak Ibu, dari tiko membuang tepat tujuan di gereja dalam situ matona. Puji Tuhan. Ibu tahu, dari tiki memang ini pakai lewat taman orang. Amin. Molo solo benda waras pakai
Nari tiki pegoi me pakai debatan menolong pembangunan gereja sama rastus untuk berkeram. Makanya sebelum naritik harus ada di sini yang ada yang sehat. Amin. Una sampai naritik ini dipakai. Ayah mau kita udah karim bau mau apa? Pas surat rumah. Alai lagi do permanu di naritik ini. Amin. Langsung tanya kepada DTB dulu di gereja. Puji Tuhan. Betapa Tuhan punya cara yang luar biasa. Maka izinkan dia bekerja dengan bebas. Unang menggeru, unang itu curiga tanggung kita memang kane, itu curiga itu langsung ini orang aku, ongkos sebenarnya orang itu harus ngomong dari tiko, dia mau, orang saja jauh kan, ayo kos 10.000 baru situ nanti, entah 10 km, entah 20 km, bahwa cerita itu tidak mencatat, tapi itu membangunkan semangat kita, Tuhan bisa lakukan saja. Untuk itu Bapak Ibu PKS dalam Kristus Yesus, biarkan Tuhan turut bekerja. Puji Tuhan, jangan menurunkan kekuatanmu. Tuhan kaisa do debata turut bekerja. Tuhan kaisa do betu hita sudio. Amin. Mana kalau tahu mah? Do betu hamu ina? Toho. Tabere. Moloneng doho doda. Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Amin. Pendeta itu tadi dalam ketaatan ketundukannya mengasihi Tuhan, dia lakukan saja. Walaupun banyak di pikiran di hatinya persoalan, dia tidak punya fasilitas melakukannya. Hanya yang mengasihi Dia. Saudara, apakah hari ini masih mengasihi Tuhan atau tidak? Amin. Betul kan? Amin. Karena Bapak Ibu firman Tuhan mencatat seberapa kita mengasihi Tuhan, demikianlah Tuhan terlibat penuh dalam hidup kita. Kemudian Rasul Muhammad mari dicamuk. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap uangku, dengan seluruh hartaku. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap hati Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan ke hari ini atau tidak? Atau terpaksa? Baik mak, hidup cermai dengan semaragama margareja maiba. Bapak Ibu, mari suangdo agama molodang martuhan. Banyak orang bangga dengan agama, tapi tidak memiliki Tuhan di dalamnya. Untuk itu Bapak Ibu perhatikan, harus mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, terkutuk orang yang tidak mengasihi Tuhan. Nang kelar gereja, terkutuk. Hari ini lakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Jangan menjadi kutuk kita peroleh. Kemudian itu ada debatan isi nawat kahulong imana. Nampe boy memang boy do menasono kami kahamba Tuhan pelayan nampak dari do mau diangkat, tapi Tuhan kenal. Kalau Bapak Ibu mau buktikan hubungan mengasihi Tuhan itu bukan di gereja, tapi everyday, sehari-hari. Itulah membuktikan kita mengasihi Tuhan. Lalu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Tidak ada batasan waktu. Kalau hari Minggu nggak berju, Senin sampai Sabtu kumak-mak. Kesoni dulu dia, anggur sudah sama Sony. Puji Tuhan. Tidak ada nama ngaku deh. Kalau hari Minggu udah berju, hari lain-lain bebas. Perhatikan apakah kau mengasihi Tuhan atau tidak. Maka Dia akan melakukan yang terbaik bagimu. Bagian yang terakhir Bapak Ibu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang hidup dalam rencana Tuhan. Apakah saudara hidup dalam rencana Tuhan hari-hari ini? Maka nikmatilah kebaikan demi kebaikan dalam hidupmu. Terpanggil menurut rencana Tuhan itu Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita ada hari ini bukan karena kekuatan kita. Kita ada karena rencana Tuhan. Orang, ciri-ciri orang yang hidup dalam rencana Tuhan, dia diberkati bukan untuk menikmati saja, tetapi dia diberkati untuk memberkati. Amen. Siapa di sini yang merasa diberkati ladang sawahnya, merasa diberkati anak cucunya, lakukan panggilan Tuhan rencananya, memberkati jugalah. Lakukan sesuatu. Dan boy misalnya 20 saksi nang para 30 lebih itu. Amin. Mengatur.
Waktu gereja tuh sebagainya memang. Semua ini mau perwal karakter-karakter ingin hanya untuk diberkati, walau nama untuk diri kan. Saya rindu yang muda-muda, anak-anak, sekali waktu kelak ditelepon Pak Gembala. Selalu Bapak, apalagi Bapak Gembala ngambil tua kan, sesudah mulai ompong tak takas memang katain, hai setrahe, nah kan. Aku dong Bapak, si Magdalena yang melayani di Jinjuan Pak. Kirim Bapak jual rekening mutu mati beda Bapak, satu wajib orang. Bapak holak 370 juta dong. Mana rusuk pembangunan ini? Itu toh. Diberkati untuk memberkati. Haleluya. Begitulah orang yang hidup dalam rencana Allah. Saya perhatikan Abraham bahwa engkau dikatakan di sana diberkati orang yang memberkati engkau. Dan engkau hidup menjadi berkat bagi segala bangsa. Kemudian terakhir, orang yang hidup dalam rencana Allah, dia selalu mengabdikan diri dalam segala sesuatu di dalam hidupnya kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Hari ini juga Bapak Ibu, kalau saya berdiri di tempat ini, bukan untuk saya seperti tadi dibanggakan, asasona jagoanmu, tetapi semuanya saya lakukan untuk Tuhan saja. Bukan untuk kebanggaan saya, bukan supaya saya dilihat pintar, dilihat hebat, no. Itu akan membunuh saya kalau saya memiliki sedikit pun segelintir perasaan seperti itu. Karena kita dipanggil dalam rencana Allah supaya kita terus hidup melayani Tuhan. Maka ada lagu kita tadi menyenangkanmu. Kita harus menyenangkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Amin. Maka rasakanlah kebaikan demi kebaikan dari Tuhan, bahkan secara supranatural, baik secara alamiah. Izinkan Tuhan bekerja dengan bebas. Puji Tuhan. Kita kasih satu pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kalaupun musim kemarau, kalaupun pas diberkati, ada uang dan tidak ada uang, mari kita tetap bersyukur dalam rencana Tuhan. Kami undang juga para singers, bersama-sama kita boleh memuji Tuhan. Kita mau berdoa sebagaimana Tuhan inginkan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Biarlah Tuhan selalu bersama kita dan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Saya jemput kita berdiri menghampiri hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang hari-hari ini menanti-nantikan kebaikan Tuhan, mari koreksi hidupmu. Apakah engkau hari ini sedang mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah hidupmu, tindakanmu, karaktermu, peranganmu ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan? Maka biarkan Tuhan terlibat sebelumnya. Engkau ada bersamaku. Engkau yang bertindak
anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah. Mari syukuri kebaikan yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam surga kami percaya lewat acara ini kami boleh rasakan anugerah-Mu senantiasa semakin besar di dalam setiap kehidupan kami semua. Secara khusus kami bersyukur kepada Tuhan, kehadiran daripada penyuluhan hari ini ya Tuhan ada di rumah Tuhan, di pelayanan hamba-Mu. Kami tahu kalau karena kebaikan kami, tetapi karena begitu besar kasih-Mu dan anugerah-Mu, sehingga tempat ini Tuhan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kehadiran dari penyuluhan ini, bahwasanya pelayanan hamba-Mu di tempat ini akan semakin diberkati ke depan. Bapak yang baik, kami berdoa juga buat seluruh acara ini boleh kami rasakan, dan kami berdoa segala yang ambil alih acara ini dari pembukaan, pemain musik, singer, bahkan terlebih-lebih hamba-Mu yang membawa kebenaran firman-Mu ke depan, berikanlah hikmat, pengetahuan akan budi, dan senantiasa pakai lebih lagi luar biasa supaya nama Tuhan dipuji, diagungkan dan dipermuliakan. Sebentar Tuhan, acara ini sudah berakhir. Kami yakin percaya adapun acara nanti, biarlah semua kami serahkan tangan-Mu, dan biarlah sesurut dengan rencana-Mu. Dan inilah acara ini, dan kami mungkin sebentar nanti akan berpisah satu sama lain. Biarlah Engkau yang tetap Tuhan memberkati kami, membawa kuasa firman-Mu ke rumah kami masing-masing. Dan juga hamba-Mu berdoa buat rombongan dari penyuluhan yang datang dari kabupaten, bahkan berbagai tempat. Kami berdoa ketika sudah selesai acara ini dan mereka akan pulang mungkin ke pelayanan, mungkin ke rumah masing-masing. Bapak yang baik, hamba berdoa sepanjang perjalanan Engkau yang menyertai, Engkau yang menyelamatkan, Engkau yang menibakan mereka tiba di pelayanan, tiba di rumah mereka masing-masing, tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala roh dan jiwa tubuh kami serahkan tangan. Tutup bungkus kami hari ini dengan kuasa. Saudara yang kekasih, marilah terima berkat daripada Tuhan. Tadahkan tanganmu dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah membawa berkat daripada Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang anugerah daripada Yesus Kristus, dan hebatnya kuasa persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok, lusa, sampai kedatangan Yesus Maranatha kali yang kedua menjemput gereja yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Para percaya berkata, amin. Haleluya.